Halo rekan-rekan. Kali ini kita akan mencoba sharing lagi mengenai Python ya. Nah, nantinya kurang lebih secara gambaran simpelnya itu seperti ini. Jadi nantinya kita akan mencoba backup konfigurasi router itu melalui Telegram. Nah, untuk gambaran seperti apa arsitekturnya kurang lebih jika digambarkan secara simpel itu seperti ini. Nah, di sini semisal kita punya router nih, entah itu router Juniper, Cisco, lain-lain. Terus kita punya server nih. Nah, servernya misal udah diinstal Python, misal kita punya Linux atau mungkin Windows, itu bebas. Yang penting udah diinstal Python. Nah, lalu yang kedua kita coba integrasikan itu dengan API Telegram. Jadi nantinya hmm, eh, jadi, jadi nantinya semua informasi atau perintah backupnya itu dikirimkan dari Telegram. Nah, lalu ketika sudah dikirimkan melalui Telegram itu nanti eh, dari library-nya si Python itu akan mengekit semua informasinya dan mengirimkan kembali ke Telegram. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk backup config-nya itu bisa langsung dikirimkan melalui Telegram. Nah, untuk dokumentasinya sendiri di internet itu juga cukup banyak. Itu mungkin dokumentasi yang pertama itu mungkin cara backup Python, mungkin cara backup router dengan Python, lalu kita coba integrasikan dengan Telegram gitu. Nah, ini kalau di dokumentasinya ya, ini kita bicara gimana Python bisa integrasi sama Telegram, atau mungkin ini juga ada Mikrotik juga bisa ya, Mikrotik. Terus ini juga banyaknya Mikrotik ya, di internet juga banyaklah dokumentasinya. Nah, kita coba masuk ke source code-nya. Oke. Nah, oke. Mungkin di Python-nya sendiri ya, kita coba masuk di tengah-tengahnya ini di Python-nya. Nah, itu uh, source code-nya itu yang library yang dipakai ini dari sini semuanya library. Itu ada netmiko itu sebagai interkoneksinya antara Python dengan routernya, lalu import OS ini sama datetime itu buat ngeget informasi jam jam waktu sekarang gitu. Terus teleportnya itu untuk komunikasi dengan API Telegram gitu. Jadi si Python ini bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan Telegram. Terus ini saya pakai .env ya. Ini buat nyimpen semua kredensialnya, kredensial router sama API dari Telegram. Oke, berikutnya masuk. Nah, ini pada source code yang pertama ini saya coba membuat star sama hub. Nah, di sini tuh dimaksudkan star itu ketika kita mungkin kalau udah familiar sama Telegram Telegram bot itu ada star juga ya. Nah, ini kita coba buka Telegramnya juga ya. Bentar dulu. Oke, sembari kita coba jelasin shortcutnya. Nah, ini kalau kalau semisal teman-teman mau buat Telegram bot juga bisa ya. Biasanya melalui bot father lah di dokumentasi di internet itu cara-caranya banyak. Jadi tinggal dicoba aja. Gitu. Oke, source code-nya ada di mana? Nah, ini ada comment star sama comment help. Comment star itu dia nanti mengisikan informasi uh, kamu bisa mulai nih start bot ini gitu. Nah, lalu ini juga ada informasi kan help juga. Nah, ini help intinya dokumen ini berisikan informasi. Nah, terus berikutnya ya ini. Nah, di start ini kita menambahkan informasi slash backup. Nah, ketika nanti si Telegram botnya atau mungkin si usernya itu mau backup router nih dari Telegram. Nah, dia tinggal cuma mengetikkan atau mungkin mengklik slash backup. Nah, nantinya itu akan menjalankan source code-nya. Nah, untuk backup routernya sendiri itu saya pakainya show running config ya. Ini di semua router mungkin hampir sama ya. Mungkin di router HP atau router apapun kurang lebih ini. Nah, ini bisa diganti nih opsional. Ini menyesuaikan perintah di routernya dulu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini ketika kita udah ketika kita udah backup router nih, nah kita kan harus menyimpan ya file itu, atau mungkin udah backup router itu isinya semua command line. Nah, itu
di sini saya ubah itu jadikan ke .txt gitu. Jadi udah saya backup itu saya simpan ke .txt. Nah, setelahnya itu saya membuat print kondisi supaya kita tahu nih. Jadi kalau backup itu berhasil dijalankan, terus dijalankannya pada jam berapa, jam berapa. Nah, ini kondisi yang saya pakai. Nah, berikutnya itu eh, membuat file backupnya gitu. Nah, tadi kan kita udah sempet nih, udah bikin .txt-nya, lalu kita eh, membuat file backupnya. Jadi nantinya file backup ini itu kita buka, kita kita buka dan kita kirimkan ke Telegramnya. Jadi si backup file ini itu nanti dikirimkan ke Telegramnya. Nah, ini kan bot send dokumen. Nah, kalau di Telegram bot itu banyak banget ya mas satu komennya. Nah, salah satunya kalau buat ngirim ngirim TXT ke Telegram langsung itu bisa pakai bot send dokumen. Nah, terus ini juga mengirimkan pesan print. Ini cuma print kondisi ya. Jadi send message. Jadi ketika udah berhasil dikirimkan si TXT backupnya tadi, ini akan tambah ada keterangan nih. Oh, berhasil melakukan backup pada jam sekian sekian gitu. Nah, lalu ini juga perintah print kondisi selesai gitu. Nah, terus ini di sini saya masukkan juga. Jadi bot itu kan harus berhenti. Bot itu ini saya set harus berhenti gitu. Semisal kita ngeklik exit atau apapun, nah maka user itu nanti akan langsung berhenti. Nah, berhentinya itu nanti akan ngeprint perintah program dimatikan gitu misalnya itu. Nah, lalu ini bot pollingnya disuruh stop. Kalau udah exit, bot pollingnya disuruh stop, lalu exit, bot pollingnya terus berjalan. Oke, nah mungkin kita coba langsung aja di Telegramnya. Oke, oke. Ini saya coba jalanin source code-nya. Nah, ini source code di Python-nya udah jalan. Nah, kita coba ke Telegramnya ya. Kita coba cek. Nah, ini kita klik perintah start. Nah, ini nanti ketika kita udah klik perintah start itu akan memunculkan komen. Nah, itu ada yang pertama itu komen backup, komen exit, ada lagi ya itu komen help. Ini nggak saya tampilkan aja sih. Semisal kalau kita mau buka komen helpnya ini. Nah, ini berisinya sama perintahnya. Start itu memulai bot, backup itu melakukan backup konfigurasi routernya. Nah, ini kita coba nih. Saya udah dapat informasi botnya udah start, udah running gitu. SSH-nya udah berhasil gitu. Nah, ini saya coba ya. Kalau di Python-nya gimana? Nah, di Python-nya kayak gini ya, Mas ya. Nah, kita coba jalankan nih. Misal nih, saya udah punya routernya udah saya integrasikan, saya coba backup routernya. Nah, ini tinggal kita klik aja slash backup atau mungkin ditulis aja slash backup. Nah, nantinya setelah kita lakukan slash backup itu akan mengirimkan file txt-nya tadi itu langsung ke kita. Nah, terus juga ada informasi di sini nih, export backup config berhasil pada jam sekian gitu. Nah, lalu di sini juga ada keterangan juga nih file backupnya sudah dikirim nih. Nah, slash backup ini jika kita ingin melakukan backup lagi, exit ini nantinya program ini akan langsung dimatikan gitu. Nah, pada source code-nya kita coba cek ya. Nah, nanti kalau pada source code-nya itu saya mencoba print terminal atau fungsinya itu untuk memberitahu nih, oh ternyata koneksi SSH kita berhasil nih ke router, terus export config-nya juga berhasil nih, terus kita juga udah berhasil ngirim file backupnya gitu ke Telegramnya gitu. Oke. Nah, kalau semisal kita ingin backup router lagi, nah di Telegramnya itu cukup klik dengan backup. Nah, nanti dia akan melakukan backup lagi gitu. Nah, pada jamnya periode waktunya yang beda ya. Nah, kita coba cek nih. Ini kan backup routernya itu udah misal nih backup routernya dikirim ke .txt, kita coba download txt-nya. Nah, kalau kita download txt-nya, oh iya nih ternyata udah di backup routernya gitu, sesuai sesuai dengan perintah show running config tadi gitu. Nah, ini mungkin saya mau mematikan program ini. Nah, itu tinggal klik exit. Nah, maka dia akan mengirim balikan program ini sudah dimatikan.
yang di source code-nya bisa kita berhentikan. Nah, jadi kita bisa membuat backup konfigurasi itu melalui Telegram ya. Jadi di Telegram kita tinggal hanya mengetikkan slash backup, nanti di Python-nya itu akan menjalankan source code-nya. Nah, nanti akan muncul nih si hasil backupnya tadi. Nah, ini nih. Oh, ini backup-nya gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa share dulu. Terima kasih.